Selamat pagi, Fit. Pagi. Hari ini kita akan membahas tentang anggaran komprehensif untuk PT Fresh Life Kitchen tahun 2025. Fokus kita meningkatkan penjualan dan profit sebagai persiapan pembukaan mini resto baru. Mari kita mulai dari bagian marketing. Baik, berdasarkan data tahun ini, penjualan Healthy Lunchbox cukup stabil. Namun, permintaan dari kantor dan gym lebih meningkat. Kami menargetkan 7.500 kotak dengan harga 35.000 per kotak. Untuk mendukung ini, strategi kami adalah promo paket kantor dan kerjasama dengan influencer fitness. Mohon izin, saya bagian tim produksi. Berdasarkan pada data tersebut, target 7.500 unit itu tidak realistis karena kapasitas dapur kita memaksimalkan 6.000 unit per tahunnya. Betul, saat ini tenaga kerjanya 3 orang, kalau produksi naik kita harus tambah pegawai. Bu, data pasar kami jelas, permintaan tinggi. Kalau kita tidak siap, peluang akan diambil oleh kompetitor. Kita evaluasi bersama. Produksi, tolong jelaskan anggaran produksi kalian. Kami menghitung kebutuhan produksi dengan rumus produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Persediaan awalnya 100 unit, persediaan akhirnya 200 unit. Jadi 7.500 ditambah 200 dikurangi 100 sama dengan 7.600 unit. Sementara kapasitas maksimal dapur hanya 6.000 unit per tahun. Artinya kita kekurangan 1.600 unit. Untuk menutupi kekurangan 1.600 unit, kita butuh satu karyawan tambahan. Upah per unit 7.000 tambah biaya tenaga kerja 1.600, jadi perhitungannya 1.600 dikali 7.000 sama dengan 11.200.000. Rekrut pegawai berarti biaya naik. Kita harus cek dampaknya terhadap cash flow. Mari kita lihat dampaknya terhadap laba rugi. Jika kita menjual 7.500 box dengan harga per unit 35.000, maka kita memiliki total penjualan sebesar 262.500 dengan HPP sebesar 185 juta. Dengan begitu, kita bisa saja mendapat laba sebesar 77.500. Tetapi, jika ingin menambah karyawan, kita harus mengeluarkan tambahan upah karyawan baru sebesar 11.500.000 dan laba yang akan kita dapatkan sebesar 66.300.000 rupiah. Jika kita tidak menambah karyawan, kapasitas kita akan berkurang dan target penjualan akan gagal. Jika ingin menambah, laba kita akan turun tetapi target akan tercapai. Kita harus pilih nih mana yang paling strategis untuk perusahaan kita di masa depan. Baik, kita ambil jalan tengah. Kita setujui rekrut 1 karyawan baru dan optimalkan shift produksi malam. Target penjualan tetap dan kapasitas terpenuhi. Baik, sampai di sini pertemuan diskusi kita. Kita telah menemukan solusi permasalahan perusahaan kita. Terima kasih, selamat siang. Dengan anggaran komprehensif, semua bagian harus terintegrasi. Jika satu departemen terlalu optimis atau tidak realistis, seluruh anggaran bisa terganggu. Ingat, anggaran bukan hanya angka, tapi koordinasi antar departemen. Terima kasih. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day.
Tembak-tembak pangan aja pakai lama, tak katu